Berikutnya kita akan bahas tentang kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Nah, kondisi perekonomian pada masa demokrasi liberal itu relatif buruk. Ada banyak hal yang menyebabkan hal itu. Yang pertama, hasil perundingan KMB memaksa Indonesia harus menanggung beban utang. Kan kalau dalam KMB itu Belanda meminta Indonesia untuk membayar hutang-hutang Belanda sampai ya KMB ya. Jadi artinya agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2, dan biaya-biaya yang boleh ngutang semuanya termasuk perang dunia itu yang nanggung adalah Indonesia. Nah, utang luar negeri Indonesia waktu itu sebesar kira-kira 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri kira-kira sebesar 2,8 triliun rupiah. Artinya besar sekali. Utang itu sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua, belum pulihnya perekonomian Indonesia pasca perang. Karena Indonesia itu kan waktu itu hanya mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai komoditas ekspor. Nah, pemasukan yang minim menyebabkan Indonesia mengalami defisit kira-kira 5,1 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga, Indonesia masih mewarisi sistem perekonomian kolonial. Jadi perekonomian di Indonesia waktu itu banyak, ya kan, seperti yang saya terangkan di slide sebelumnya, masih banyak pengusaha-pengusaha Belanda yang ada di Indonesia. Nah, pengusaha-pengusaha Belanda itu kan berarti menguntungkan Belanda. Nah, bagaimana supaya menguntungkan Indonesia? Ya berarti artinya harusnya dinasionalisasi. Nah, itu yang kemudian menjadi problem berikutnya. Kemudian terjadinya gangguan keamanan di berbagai daerah. Ya, di masa demokrasi liberal ini banyak sekali gangguan keamanannya. Mulai dari RMS, kemudian ada pemberontakan DITII, ada PRRI Permesta, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Kemudian seringnya pergantian kabinet, ya karena kabinet itu jatuh bangun dalam waktu singkat sebelum bisa menjalankan program-programnya. Sehingga akhirnya banyak program-program yang sebenarnya bagus, tetapi karena seringnya jatuh bangun, sehingga akhirnya nggak terlaksana programnya. Kemudian pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat pesat. Nah, sebenarnya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat itu sebenarnya bisa jadi modal. Jadi jumlah penduduk itu pada dasarnya modal. Kalau penduduk itu memiliki SDM-nya bagus, ya pendidikannya bagus. Nah, akan tetapi kalau jumlah penduduk yang besar tetapi juga SDM-nya jelek, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah banyak penduduk yang akan kelaparan, ada yang miskin ataupun menganggur karena kan dia tidak punya skill yang dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan tentang kebijakan perekonomian pada masa demokrasi liberal. Yang pertama adalah kebijakan Gunting Safrudin, sistem ekonomi gerakan Benteng, gerakan Asaat, nasionalisasi Dejava Shebang, persetujuan finansial ekonomi atau FINEK, rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT, musyawarah nasional pembangunan atau MUNAP. Kita mulai dari Gunting Safrudin. Dikeluarkan oleh Menteri Keuangan waktu itu yaitu Syafruddin Prawira Negara. Kebijakan ini ada berupa pemotongan mata uang Rp5 ke atas, kemudian dia nyatakan bernilai setengahnya. Jadi
bagian sebelah kiri itu dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi yang sebelah kiri, nah ini alat pembayaran yang sah. Nilainya Rp2,5. Kemudian yang sebelah kanan, ini nilainya Rp2,5 juga, tetapi bisa ditukarkan dengan obligasi negara yang nanti berbunga kurang lebih 3% per tahunnya. Nah, tujuan dari Gunting Safruddin ini yaitu mengurangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah, kemudian mengurangi jumlah uang yang beredar, karena pada waktu itu banyak sekali uang yang beredar. Ada mata uang Java Bank, ada mata uang Jepang, kemudian juga ada mata uang ori. Nah, tapi yang di gunting ini yang mata uang dari Java Bank sama mata uang Jepang. Jadi kalau mata uang ori itu enggak. Kemudian yang ketiga adalah menekan inflasi. Berikutnya adalah sistem ekonomi gerakan benteng. Ini dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Joyo Hadikusumo. Kalau kalian ingat, dia adalah bapaknya dari Prabowo Subianto yang sekarang jadi Menteri Pertahanan. Tujuannya adalah mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Kemudian berusaha untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha pribumi. Jadi muncul kelas pengusaha di kalangan pribumi. Nah, prakteknya pemerintah memberikan bantuan kredit sebagai modal agar para pengusaha pribumi ini bisa punya modal. Kalau sekarang nih kita dikasih bantuan modal 10 juta nih buat usaha. Kan kita senang. Bisa dipakai buat misalnya buka warung atau apa. Nah, harapannya dengan adanya sistem ekonomi gerakan benteng ini akan memicu pertumbuhan perekonomian nasional. Itu tujuannya. Ternyata program ini tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Yang pertama, mentalitas pengusaha pribumi yang ternyata itu konsumtif. Jadi banyak uang bantuan dari pemerintah itu justru malah diberikan barang-barang yang sifatnya konsumtif, sehingga akhirnya program ini gagal. Yang kedua, adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan secara cepat. Jadi kalau namanya usaha itu kan nggak bisa kita hari ini mulai usaha itu nggak bisa langsung laku. Ya itu butuh mental. Nah mentalnya bagaimana usaha itu bisa bertahan lama. Jadi misalnya kamu buka warung nih, jualan nasi padang. Di hari pertama ya belum tentu rame. Mungkin sebulan, 2 bulan mungkin masih sepi. Nah itu dari situ bagaimana caranya supaya ramai itu ada perlu inovasi-inovasi. Nah waktu itu pengennya secepatnya aja dapat untung. Ya nggak seperti itu namanya pengusaha. Nah dan malah yang terjadi adalah bantuan dari pemerintah ini dimanfaatkan untuk mendapatkan bantuan modalnya aja. Jadi cuma dapat duit, habis itu uangnya nggak dipakai buat usaha. Nah, sistem ekonomi gerakan benteng ini kemudian coba disempurnakan menjadi sistem Alibaba. Sistem Alibaba ini dicetuskan oleh Mr. Iskak Cokro Hadisuryo. Nah, Ali itu adalah pengusaha pribumi, Baba itulah pengusaha non pribumi. Tujuannya supaya memajukan perekonomian melalui kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha non pribumi. Pengusaha non pribumi yang dimaksud adalah pengusaha dari etnis Tionghoa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha pribumi ini kan relatif belum berpengalaman. Nah, kemudian bisa belajar sama pengusaha-pengusaha non pribumi. Tapi ternyata program ini juga gagal.
Kenapa gagal? Jadi pengusaha pribumi hanya dijadikan alat oleh pengusaha non-pribumi agar mendapatkan bantuan kredit modal. Nah, jadi yang dapat kredit modal itu kan hanya pengusaha-pengusaha pribumi. Nah, kemudian banyak yang atas namanya si A lah. Nah, jadi dipakai namanya. Kemudian pengusaha pribumi banyak juga yang menjual lisensinya. Nah, jadi dapat lisensi nih. Ternyata dijual kepada pengusaha yang non pribumi. Sehingga akhirnya program Alibaba juga gagal. Berikutnya adalah gerakan Asaat. Digagas oleh Mr. Asaat, tujuannya adalah melindungi perekonomian pengusaha pribumi dari persaingan dagang dengan pengusaha non-pribumi. Caranya bagaimana? Membuat lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi. Nah, tetapi ternyata juga gagal. Nah, malah menimbulkan rasa sentimen terhadap orang-orang Tionghoa ya, karena tadi kan lisensi ini ternyata justru malah dijual oleh oknum-oknum orang pengusaha pribumi itu. Nah, akhirnya berita yang sampai di masyarakat, loh ini kok yang dapat kebanyakan orang-orang non pribumi nih, orang-orang Tionghoa nih. Nah, akhirnya muncul sentimen terhadap orang-orang Tionghoa. Kemudian berikutnya adalah nasionalisasi di Java Shebang. Awalnya, ketika pas awal kemerdekaan, kira-kira tanggal 5 Juli 1946 itu dibentuk BNI. Nah, BNI itu dijadikan sebagai bank sentral. Kemudian, ketika perundingan KMB, Belanda menuntut supaya yang jadi bank sentral bukan BNI, tetapi di Java Shebang. Banknya punya Belanda. Bank sentralnya Belanda yang di Indonesia. Nah, kemudian BNI bagaimana nasibnya? BNI jadikan bank umum saja. Nah, sampai sekarang, sampai detik ini kan BNI adalah bank umum, BUMN. Nah, kemudian pada bulan Desember 1951 dikeluarkanlah Undang-Undang Nasionalisasi di Java Shebang. Nah, nanti di Java Shebang itu setelah dibeli sahamnya, dinasionalisasi, dirubah menjadi Bank Indonesia sampai sekarang. Adapun tujuannya supaya Indonesia bisa merdeka dan berdaulat secara politik maupun ekonomi. Karena kalau di Java Shebang itu kan masih punya Belanda. Berarti artinya kita nggak merdeka secara ekonomi. Itu adalah persetujuan Financial Economy atau FINEC. Jadi awalnya kan dalam KMB itu kan Belanda minta Indonesia membayar hutang-hutang Belanda. Nah, hutang itu memberatkan buat bangsa Indonesia. Kemudian diadakanlah perundingan FINEC yang diadakan di Jenewa, Swiss. Nah, waktu itu delegasinya dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Nah, dalam perundingan FINEC ini Indonesia minta supaya hubungan perekonomian antara Indonesia dan Belanda ini itu kan ketika dalam KMB kan Belanda itu masih banyak lah usaha-usahanya yang ada di Indonesia. Bagaimana kalau lebih didasarkan pada hubungan bilateral saja. Jadi pengusaha-pengusaha Belanda yang ada di Indonesia itu ya dikasih lah biar kita lebih gampang bayar hutang-hutang Belanda. Nah, kemudian Belanda menolak, nggak mau. Dia pengen tetap ada di Indonesia. Nah, akhirnya Indonesia memutuskan secara sepihak. Ya udah, kalau nggak mau, kita putusin aja secara sepihak. Apa? Ya udah, persetujuan KMB dibatalkan. Udah, kita nggak ikut lagi sama KMB. Kemudian Indonesia keluar dari Uni Indonesia Belanda. Itu kan salah satu persetujuan KMB juga kan. Nah, akibat dari FINEC ini banyak pengusaha-pengusaha Belanda yang akhirnya menjual perusahaannya. Nah, sementara
pengusaha-pengusaha pribumi belum mampu untuk mengambil alih itu. Nah, kan nggak punya duitnya. Nah, akhirnya yang beli adalah orang-orang dari etnis Tionghoa atau pengusaha non pribumi. Sehingga akhirnya yang saya sebutkan tadi muncul sentimen anti Tionghoa. Berikutnya adalah RPLT atau Rencana Pembangunan 5 Tahun. Ini dirancang oleh Insinyur Juanda selaku Menteri Perancang Nasional pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Tujuan pembangunan supaya bisa berjalan sesuai dengan kerangka yang disepakati. Jadi harapannya walaupun kabinet silih berganti, pembangunannya tetap sama. Jangan ganti kabinet, ganti kebijakan. Nah, seperti itu harapannya. Ternyata program RPLT ini nggak bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Yang pertama, munculnya masalah pergolakan daerah, yaitu adanya pemberontakan PRRI dan Permesta. Kemudian, adanya pergolakan ekonomi akibat nasionalisasi perusahaan asing. Yang tadi, kan ada pembatalan KMB. Nah, pembatalan KMB tadi menyebabkan banyak pengusaha-pengusaha Belanda yang akhirnya menjual perusahaannya. Nah, sementara pengusaha pribumi belum mampu beli. Akhirnya pengusaha non pribumi kan yang beli. Sehingga akhirnya muncul pergolakan ekonomi. Wah, ini gimana nih yang beli kebanyakan orang-orang dari etnis Tionghoa nih, bagaimana nih? Nah, kemudian yang ketiga adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan di wilayah Eropa Barat. Namanya depresi artinya kan daya belinya turun. Sementara Indonesia perlu kan menjual barang ke mungkin Amerika atau Eropa. Nah, barang-barangnya kalau depresi itu kan ya nggak bisa kebeli. Jadi banyak barang-barang yang menumpuk. Berikutnya adalah Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Pada masa Kabinet Juanda itu terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi banyak sekali kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Nah, kemudian permasalahan ini coba diatasi dengan diadakannya MUNAP. Nah, MUNAP ini berusaha mengubah rencana pembangunan yang sebelumnya sudah ditetapkan supaya bisa lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Daerah mintanya apa? Oh, kalau misalnya Bali, contohnya kalau sekarang kan dia sektornya pariwisata, berarti yang dibangun apa? Ya berhubungan sama pariwisata. Setiap daerah itu kan unik. Nah, sementara kalau pemerintah pusat ngasih kebijakan, ya udah bangun semuanya sama, kan nggak bisa seperti itu juga. Kalau misalnya di Bali dibangun sawah pertanian yang luas, lahannya juga kan nggak banyak. Jadi diminta supaya pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Nah, ternyata MUNAP itu masih juga belum mampu menyelesaikan masalah. Karena ya, adanya pemberontakan PRRI dan Permesta. Kemudian adanya kesulitan dari pemerintah dalam menentukan skala prioritas. Karena pemerintah Indonesia itu kan masih bagaimana ya antara pembangunan atau masalah Irian Barat. Itu dua hal yang berbeda kan. Pembangunan membutuhkan keuangan yang besar. Nah, masalah Irian Barat itu juga membutuhkan kemampuan keuangan yang besar. Karena kan Irian Barat itu nantinya itu kan ada konflik antara Indonesia dengan Belanda. Nah, itu butuh keuangan yang besar juga. Indonesia nanti di masa demonstrasi pemimpin kita akan bahas bagaimana kita bakal mulai beli. Jadi kita dari sini udah mulai beli peralatan-peralatan militer untuk menghadapi Belanda jika terjadi perang terbuka mengembalikan Irian Barat. Nah, sehingga pemerintah sedikit kehilangan fokusnya. Ini mau fokusnya ke pembangunan dalam negeri, kemudian
Yang lainnya juga ada masalah pemberontakan juga kan. Pemberontakan juga membuat fokus pemerintah menjadi serba salah kan. Karena dia harus mengeluarkan anggaran militer untuk memadamkan pemberontakan-pemberontakan yang ada. Nah, itu yang menyebabkan Munaf ini tidak berhasil. Oke, untuk kali ini saya rasa cukup dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.